Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari gateway dan artifacts. Gateway sendiri termasuk di dalam flow object, ya, merupakan elemen yang utama dalam grafik BPMN. Sedangkan artifacts adalah merupakan elemen tambahan yang akan menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang ada di dalam gateways dan activities dan event. Gateway digambarkan dalam bentuk diamond shape seperti ini. Gateway dibagi menjadi divergent dan convergence. Apakah itu artinya? Kita akan bersama-sama lihat pada slide-slide berikutnya. Gateway ada 5 jenis. Yang pertama disebut sebagai exclusive gateway. Gambarnya adalah seperti ini. Lalu ada exclusive event-based gateway. Pemahamannya di sini adalah or, yaitu atau. Exclusive gateway itu merupakan pilihan. Kalau tidak A, ya B. Ya, pilihan yang harus dilakukan. Di antara 2 pilihan, bisa 3 pilihan, ya, tapi pilih salah satu. Inclusive gateway, pemahamannya or atau and. Gambarnya seperti ini. Artinya, kita bisa dari 3 pilihan, kita bisa memilih A dengan B, A dengan C, atau B dengan C, atau bahkan juga bisa memilih ketiga-tiganya. Ya, jadi bisa or, bisa and. Event-based gateway, gambarnya seperti ini. Gateway yang ada hubungannya dengan events. Ya, pemahamannya adalah or. Parallel gateway, paralel, nanti ada inklusif, ada eksklusif juga. Nah, paralel sendiri pemahamannya adalah and. Lalu ada yang namanya complex gateway, itu digunakan untuk suatu events yang memang bisa memilih banyak hal, ya, sehingga sangat kompleks, tidak bisa tergambarkan dengan baik, maka kita memberikan tanda complex gateway. Pertama, divergent. Divergent itu menyebar, gambarnya seperti ini. Ya, diverging. Ya. Nah, ada beberapa kondisi pilihan, gitu ya, itu divergence. Kalau convergence itu menggabung. Jadi selalu divergence itu diakhiri dengan biasanya convergence. Ya. Dibuka dan ditutup. Ya. Menyebar dan kemudian menutup. Untuk dilanjutkan dengan task berikutnya. Nah, ini gambar-gambar dari tipe-tipe gateway yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Ini contoh satu persatu. Bisa kita lihat di sini. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam satu persatu. Antara eksklusif versus inklusif gateway. Eksklusif bisa divergent, bisa convergence. Ya. Jadi kalau kita lihat, gambarnya adalah merupakan pilihan. Kalau tidak A, ya B. Jadi hanya ada satu pilihan. Gambar di sini menunjukkan ya, kalau tidak di-approve, ya di-reject ordernya. Ya. Jadi hanya bisa dilakukan salah satu. Karena pemahaman eksklusif gateway adalah or. Ini gambar berikutnya lagi tentang eksklusif gateway. Exclusive gateway divergence itu menggabung. Jadi setelah convergence pasti ada divergence. Convergence menyebar dan convergence menyebar juga, ya, kemudian akan bergabung. Berikut ini adalah exclusive gateway, di mana ada 4 task yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang tidak tersinkron satu dengan yang lain. Sehingga di sini kita bisa menggunakan parallel gateway untuk task 1 dan task 1 di bawah ini, yang artinya bahwa kedua task ini harus dilakukan supaya bisa ending. Karena parallel gateway itu mengandung arti and. Sedangkan task A dan task B itu merupakan pilihan. Ya, sehingga gateway-nya berbeda. Pilihannya bisa A, bisa B. Seperti itu.
Jadi bisa saja terjadi bahwa ada 4 tas yang memiliki gateway yang berbeda karena memang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Pemahaman AND atau pemahaman OR. Seperti itu. Inclusive gateway. Inklusif sendiri bisa convergent, bisa divergent. Ya. Divergent itu menyebar, atau convergence itu masuk menjadi satu. Tapi perlu diingat bahwa selalu ada synchronize. Kalau ada pening, divergent, selalu ada convergent. Gitu, ya. Contoh inclusive gateway. Inclusive gateway itu bisa kita pilih. Mau pilih A, atau pilih B, atau pilih A, pilih B, atau pilih B, pilih C, ya. Jadi pilihannya bisa lebih dari satu, ya, pilihan tersebut. Kalau orang satisfied dengan B, tapi tidak satisfied dengan A, mungkin dia harus kita menambahkan produk B pada emailing list, ya, dan memberikan voucher untuk yang dia tidak satisfied. Ya, ini berdasarkan produk survei. Jadi pilihan-pilihan itu, inklusif itu, bisa lebih dari satu kemungkinannya. Kita sekarang akan membahas event-based gateway dan parallel gateway serta complex gateway. Event-based gateway, ya, jadi gateway berdasarkan pada event. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini. Misalnya event-based exclusive gateway. Ya, kenapa eksklusif? Karena memang ada berdasarkan pada pilihan. Ya. Launch tadi boleh berlangsung atau no. Ya, customer follow up-nya tidak terpenuhi sehingga akhirnya berakhir dengan no. Ya. Sama juga dengan contoh berikut ini. Ya. Event-based gateway-nya ada pilihan. Ya, menunggu 1 minggu konfirmasi ke pemohon kredit. Ya, apakah saya diminta kredit, ya, ada waktu menunggu. Kalau tidak, dokumen diterima, dianalisa. Nah, pilihannya tinggal 2, mengirim informasi penolakan atau memproses pencairan. Ya, karena ini ending, ya sudah selesai. Ya, jadi langsung bisa dihubungkan dengan tanda ending di sini. Parallel gateway tadi sudah kita bahas bahwa pemahamannya adalah N. Ya, jadi ketika orang melakukan pembayaran, dia bisa menerima email dan juga di dalamnya ada payment receipt yang diberikan, gitu. Ya, dua-duanya dikerjakan, baru barang itu dikirim. Gitu, ya. Ini contoh lagi parallel gateway bisa divergent, ya, divergent, dan selalu akan ditutup lagi dengan yang bersifat convergent, ya, seperti itu. Complex gateway diberikan bila ada beberapa pilihan tas yang memang tidak bisa digambarkan dengan baik, ya, sehingga karena itu kompleks, ya, maka kita menggunakan complex gateway karena possibility-nya ada beberapa hal yang tidak bisa tergambarkan dengan baik, gitu, ya. Ini contohnya dari complex gateway. Ya, ketika ada security check, itu bisa termasuk criminal record, bisa juga dari kartu natural citizen KTP-nya, bisa juga dari credit history-nya, ya. Nah, tapi ada lagi hal-hal yang lain lebih dari ini, misalnya itu pabrikasi, ya, pemilik pabrikasi yang akan meminta kredit. Kita juga perlu melihat mungkin surat-surat dari pabrikasi tersebut, bagaimana profitnya, bagaimana recordnya selama ini, begitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang lain yang itu sangat kompleks, tergantung dari pemilik atau pemohon kredit tersebut. Ketika dia akan meminta kredit, maka bank akan meneliti, ya, akan meneliti dari pemilik maupun dari pabrikasinya maupun dari criminal record, dari record banking dia sebelumnya, ya, banyak sekali. Jadi maka digunakan kompleks, ya, tergantung kondisi dan situasi dari pemohon kredit. Ya, ini juga contoh, ya. Nah, kompleks gateway bisa saja dipenuhinya itu hanya 2,
Ya, 2 saja boleh disbursement, jadi sudah dicairkan dananya. Jadi ada 3 persyaratan yang ditetapkan oleh analis, oleh direktur, oleh vice president, ya, approval. Kalau yang approve itu direktur dan vice president, boleh dicairkan dananya. Demikian juga kalau approvalnya oleh analis maupun direktur saja, boleh. Ya, jadi ada 2 approval, sudah berarti bahwa pencairan dana itu bisa dilakukan. Ya, maka kita gunakan kompleks gateway di sini. Ya, pemahamannya seperti itu. Nah, tugas berikutnya, coba tolong terapkan parallel gateway, exclusive gateway, dan event-based gateway pada proses yang sudah pernah kita lakukan, yaitu proses penentuan beasiswa. Ya, oke, kita akan lanjutkan nanti berikutnya pada pelajaran berikutnya tentang artifacts. Sampai bertemu.